Simbolnya la ilaha illallah kata yang di belakang. Yang ini ya. Iya. Kemudian ada lilitan ini 4, ada 4 ini adalah 4 yang akan kita selalu hormati dan setianya itu mungkin dari 4 lilitan yang di depan kanan kiri ini. Salah satunya mungkin loh ya, Pak Bebu Guru Ratoh itu yang akan diangkat oleh Pangeran Cakraningrat V. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama Miftah Channel. Kali ini podcast ya. Subscribernya Miftah Channel dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan membahas atau mengenalkan kalau awamnya topi ya, songkok. Tapi ini nama aslinya tongkos. Dan di samping saya akan perkenalkan ke Anda semuanya terlebih dahulu. Saya bilangnya apa ya enaknya? Bang ya, Bang Rimbi. Boleh lah. Bang Rimbi ya. Bang Rimbi, oke, selamat datang di podcastnya Miftah Channel ya. Oke, iya. Untuk sejarah ini sendiri, Bang Rimbi, ini kalau awamnya kan orang pokoknya kalau yang di kepala itu kalau nggak kopiah topi ya. Songkok. Songkok. Songkok betul. Oke, terlebih dahulu memperkenalkan diri. Oke, iya. Nama saya Rimbi Ari Raja. Kebetulan saya juga guru seni budaya di salah satu SMA negeri di Bangkalan, yaitu di SMA N2 Bangkalan. Saya alumni desain grafis ITS. Ya, kalau orang bilang darah saya juga ada darah seninya dari bapak saya, Selamat Mestu. Kebetulan beliau juga pendiri dari Sanggar Seni Tari Bina Setra kalau dulu. Baik. Gitu. Oke, sudah kenal ya. Tentunya kalau bagi masyarakat Bangkalan sudah tidak asing lagi ya. Tapi untuk diperkenalkan kepada yang nonton video ini. Oke, ini lagi booming di Kabupaten Bangkalan khususnya ya. Lagi viral kalau istilahnya saat ini, Bang ya. Ini namanya yang saya kenal adalah tongkos. Mungkin lebih diperkenalkan ke masyarakat halayak umum, ke publik. Ini tongkos apakah sekedar untuk dipakai atau memang ada sejarahnya awal-awalnya? Kok akhir-akhir ini viral di Kabupaten Bangkalan dan banyak masyarakat dari kalangan anak kecil sudah ya, usia-usia 10 tahun sampai dewasa sudah berbondong-bondong menggunakan yang namanya tongkos ini. Salah satu pengrajinnya adalah abang kita. Oke. Ya, sebelum saya cerita masalah apa itu filosofi dari tongkos, jauh sebelumnya, sebelum tahun 2015 itu bapak saya sudah mengajari orang-orang di kampung membuat tongkos gitu. Saya cuma lewat aja, main ke rumah, cuma lewat, belum tertarik sama tongkos. Tahun? Ya. Sebelum 2015. Sebelum 2015 saya coba, ternyata kok asik juga tongkos ini. Baru ketika saya merasakan kenyamanan menggunakan tongkos, enak dipakai sholat Jumat, enak dipakai. Jadi enak dipakai tahlil, enak dipakai sehari-hari. Saya ingin sekali mengenal tongkos lebih dalam lagi. Karena kalau saya kenal, maka saya akan mencintai produk itu. Betul. Kuncinya itu satu, saya mencintai produk itu. Kemudian saya tanya ke bapak saya itu, begini, filosofinya tongkos sendiri itu apa, Pak? Gitu. Sebelum saya masuk, sebelum saya membuat. Bapak saya menjawab, jadi ceritanya mitos lah, entah itu benar atau enggak, namanya juga cerita rakyat yang berkesinambungan, yang tidak tertulis ya. Betul. Cakraningrat V kalau nggak salah, Panembahan Sidomukti. Jadi dia ditanya sama anaknya, apa kira-kira yang akan kita wariskan untuk generasi kita berikutnya. Kemudian Pangeran Cakraningrat V itu mengajak putranya ke pesisir pantai. Tiba-tiba dia menunjuk seekor binatang yang kita kenal namanya bahasa Maduranya meemeh. Kalau bahasa Indonesia belangkas. Belangkas ya. Kalau bahasa biologinya atau apalah milantumino gitu mungkin. Terus apa simbolnya dari meemeh? Meemeh itu kawinnya hanya sekali. Jadi ketika dia kawin, dia bertindih, dia menyilangkan ekornya. Terus maknanya apa? Maknanya adalah kesetiaan. Gitu katanya. Jadi salah satu keywordnya adalah kesetiaan.
Kemudian saya kembangkan kira-kira kesetiaan apa yang dimaksud oleh sang raja kan gitu pada waktu itu. Ada lilitan 4 itu adalah lilitan di belakang itu. Kalau saya baca, saya tanya ke Hasan Sasra almarhum saya, simbolnya la ilaha illallah kata yang di belakang. Yang ini ya. Iya. Kemudian ada lilitan ini 4, ada 4 ini adalah 4 yang akan kita selalu hormati dan setianya itu mungkin dari 4 lilitan yang di depan kanan kiri ini. Salah satunya mungkin loh ya, Pak Bebuk Guru Ratoh itu yang akan diangkat oleh Pangeran Cakraningrat V. Kemudian baru saya belajar lagi bertanya ke budayawan yang sepuh-sepuh, bentuknya bagaimana, kemudian boleh nggak ini dikembangkan, intinya yang dulunya dilem saya kembangkan lagi menjadi seperti ini, yang dulunya nggak pakai ini pengerasnya hanya kain yang ditumpuk-tumpuk, kemudian saya kembangkan akhirnya menjadilah tongkos seperti yang ini. Dan alhamdulillah ketika kemarin akan diperbubkan, kita juga kumpul, maknanya pun juga sudah sesuai, nggak masalah katanya seperti itu. Jadi perlu diketahui untuk masyarakat luas di Kabupaten Bangkalan ini, karena ini merupakan adalah warisan leluhur kita, sudah diperbubkan. Jadi semua ASN setiap hari Rabu sudah menggunakan tongkos ini. Jadi jauh sebelum jauh sebelum tongkos ini diperbubkan, kita memang karena dasarnya kita mencintai, saya pengen punya karyawan. Coba saya dijahitlah saya punya 1 karyawan. Kemudian ada yang bagian ngelem, ada yang bagian motong. Sudahlah produksi aja terus gitu. Jadi ketika ada tamu saya lebih suka memberikan cindera mata daripada memberikan sesuatu yang lain, entah itu makanan karena ini usianya akan panjang bagi mereka. Nilainya lebih daripada sebuah makanan bagi saya. 1. Yang kedua, dengan saya membuat tongkos banyak teman-teman baru yang akhirnya menjadi sahabat-sahabat saya yang baru, silaturahmi. Itu tujuan. Jadi mungkin ini hadiah saya ketika dari 2015 saya memproduksi, akhirnya sekarang 2022 baru diperbubkan. Inilah hasil jerih payah kita semua para pengrajin tongkos di Bangkalan. Ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jerih payah kita itu ada hasilnya gitu. Iya, jadi begitu bangganya ketika produk kita dipakai oleh orang-orang yang terhormat, Bapak Bupati, jajaran Forkopimda dan sebagainya. Ini hadiah dari Allah. Jadi untuk bahan-bahannya, bahan apa, paten batik atau seperti apa tongkos ini? Kalau kita mau mengedukasi, sebetulnya yang penting mereka mengenal dulu bentuk dan filosofinya. Kalau kita kembali ke pakemnya, harus batik tulis, harus batik pewarna alam, mungkin kalangan menengah ke bawah tidak mampu untuk memiliki tongkos ini. Karena itu biarlah dia mengenal dulu. Menggunakan batik cetak atau printing pun juga ada masalah, karena nanti ketika dia mengenakan, dia akan merasa nyaman, dia akan merasa mencintai, ada keinginan untuk menggunakan tongkos sesuai terah yang sebenarnya, menggunakan batik tulis yang kita banggakan. Kalau pakemnya memang batik ya? Kalau dari Cakraningrat, kalau ini pakaiannya orang-orang ningrat, pastinya batik-batik batik yang berkelas, batik tulis. Kalau dulu batik warna alam kan. Nanti kalau ada perkembangan nanti mungkin kalau tidak pakem mungkin bisa jadi kain yang lain. Iya, betul. Apa bisa kemungkinan seperti itu ya? Tadi saya bilang ini kan sudah ada pergeseran budaya, tapi tidak ada pergeseran makna. Jadi makna filosofinya tetap. Jadi pergeseran budaya itu yang dulunya dipakai oleh kalangan ningrat, sekarang bebas. Dipakai siapa aja karena kita kedudukannya sama sekarang. Itu. Apa tidak ada kontroversi dulu? Sebelum ini kan memang orang-orang petinggi lah kalau dulu ya. Kalau sekarang bupati ya, bupati. Sekarang sudah dipakai oleh kalangan-kalangan semua ya, semua sudah menggunakan tongkos ini. Betul. Apa tidak ada kontroversi? Kontroversi harapan dari Bapak Bupati memang sengaja ini diperbubkan supaya semua kalangan bisa menggunakan tongkos. Jadi ada memang sebagian tapi yang menjadi banyak kontroversi dari sisi bentuk. Bentuk. Dari sisi bentuk ada yang merasa si pengrajin satunya merasa punya saya lebih benar, yang satunya punya saya lebih benar. Sebetulnya kita lupakan itu, yang penting masyarakat Bangkalan khususnya mengenal tongkos dulu. Gitu. Baru kita benahi pelan-pelan ke depan.
Dan tidak hanya masyarakat Bangkalan sepertinya saat ini yang menggunakannya. Betul sekali, itulah hadiah dari Allah itu. Kita punya, jadi kita kalau ke Ponorogo kita bisa khasnya apa Reok dengan segala aksesorisnya. Nah, sekarang kita sudah dipakemkan, sudah punya oleh-oleh khas Bangkalan yang tidak dimiliki oleh daerah lain, yaitu Cindramata Tongkos. Itu menilai kebanggaan bagi kita. Kalau tadi sejarahnya, sekarang Bang Arimbi ini sudah menjadi sentral UMKM-nya Tongkos ya. Sudah memberdayakan beberapa karyawan. Jadi yang utama adalah penjahit mesin. Penjahit mesin, alhamdulillah sekarang saya sudah punya 5. Setiap satu penjahit mesin dia punya minimal 4, karena jahit manualnya ini yang mungkin memakan waktu lama. Oh, ada jahit manual ya? Ada jahit manual yang ini, karena ini mika belakangnya. Jadi ini disulam di pelan-pelan. Jadi ini kurang lebih ada 4, satu penjahit punya 4 karyawan untuk menjahit ini. Karena memang pekerjaan menjahit cepat karena dia mesin, tapi pekerjaan manualnya ini yang makan waktu yang lama. Kemudian semua bahan, jadi kalau sudah 5 dengan karyawannya 4, maka satu penjahit 5 karyawan. 5 karyawan. Kalau saya sekarang sudah punya 5 penjahit, maka saya sudah memberikan nafkah ke 25 karyawan. Satu hari 5 karyawan mampu memproduksi berapa? Satu hari ada yang 30, ada yang 20, ada yang 10 yang baru-baru. Per hari. Per satu orang, per karyawan? Per kelompok. Per kelompok ya? Per kelompok. Jadi kurang lebih 50 lebih lah satu hari saya bisa produksi. Oke, alhamdulillah. Untuk ini, apa distribusi? Untuk apa memang orang yang ke sini untuk sementara waktu yang belinya, atau memang sudah ada yang pedagang yang ambil di sini? Untuk produksi, karena kita terbilang yang paling lama menekuni, alhamdulillah tadi saya bilang dengan adanya Tongkos saya berproduksi film Perbub ini menambah silaturahmi. Pada akhirnya ketika di Perbub, di Pak Rimdi belinya. Jadi saya sudah menang start duluan daripada mereka yang baru-baru. Intinya baru-baru tuh gini. Ketika dia mulai booming, dia ingin belajar. Kenapa nggak dari dulu satu? Nggak masalah. Ini nilai kebanggaan bagi kita semua pengrajin lama di Bangkalan, bahwa ini sudah dilestarikan dengan baik. Alhamdulillah. Kemudian dari 5 tim itu, penjahit dan krunya, mereka hanya ambil di sini potongannya. Jadi potongan kain batik yang sudah berbentuk Tongkos, sudah siap dirakit. Kenapa? Karena kuncinya Tongkos itu ada di kita motongnya. Jadi mencari motif yang mana yang pas. Dan nyambung ya? Betul. Dan nyambung karena batik ya? Betul. Oke, jadi subscribernya Miftah Channel sudah tahu ya, Tongkos sejarahnya tadi seperti itu. Dan saat ini sudah menjadi ladang rezeki, khususnya bagi para pengrajin di Kabupaten Bangkalan. Dan bagi Anda juga, kalau ingin pesan seperti ini, Tongkos, dimanapun Anda berada, ini tidak pakem untuk dipakai oleh masyarakat Bangkalan. Di luar Bangkalan pun juga boleh. Bahkan di luar negeri pun kalau mau order seperti ini juga boleh. Silakan di kolom deskripsi, nanti saya kasih nomor WhatsApp-nya Bang Rimbi, langsung bisa dihubungi. Terima kasih. Oke. Ini hasil mungkin bisa ditunjukkan, Bang. Iya. Ini yang favorit, batik printing. Ada batik cetaknya juga. Ini karena lebih mendekati ke sampernya Marlena kalau yang ini. Ini printing ya. Harganya murah lah. Kalau saya sebutin harga nggak enak kepada pengrajin yang lain. Ini juga favorit banget. Setiap batik tulis khas Bangkalan, Tanjung Bumi, itu rata-rata pasti ada merahnya, sedikit aja, rata-rata begitu, kecuali batik pewarna alam, jadi warnanya dia duotone. Kemudian batik tulisnya itu ini batik tulis kerasa, nanti ketika kita memegangnya, ketika kita melihatnya dari dekat, kerasa antara batik tulis Tanjung Bumi dengan batik printing. Kita berupaya masyarakat lebih mencintai produk muatan lokal kita, yaitu batik tulis. Nggak hanya Tanjung Bumi, ada di Modung ya batik petenteng. Kemudian ini juga batik tulis. Kemudian ada yang bagus juga, ini batik gentongan milik Bapak Klebun di Tebiruh.
Telaga Biru. Memang pengrajin di sana ya. Iya, jadi harapannya kita ke para pengrajin batik di Bangkalan supaya lebih efisien harganya bagi kita pengrajin tongkos, mungkin sudah dalam bentuk kotak yang siap kita pakai. Jadi bukan dalam bentuk samper lagi, bukan dalam bentuk sarung lagi, tapi sudah dalam motif yang sesuai dengan apa yang kita perlukan di tongkos. Kebutuhan tongkos. Betul. Ya. Jadi nggak perlu motong-motong lagi, kita hanya sudah tahu memposisikannya sesuai pesanan kita. Mungkin saat ini sudah kerjasama dengan salah satu pengrajin. Alhamdulillah kita dapat support dengan alhamdulillah. banyak pengrajin di Tanjung Bumi. Dengan adanya tongkos, dengan buminya tongkos, mereka saya lebih mengenal lebih dekat para pengrajin, kendalanya apa di sana dan sebagainya. Oke. Dari Bang Rimbi terkait tongkos ini, mungkin ada closing statement, monggo, silahkan. Siap. Apapun produk kria yang itu berhubungan dengan seni, cintailah dulu produknya, cintai lagi, jangan ketika itu menjadi sebuah sebuah pencapaian materi kita baru melakukan. Cintai dulu, maka biarkan rezeki ini mengikutinya. Karena apa yang kita buat dengan rasa cinta, insya Allah menjadi rasa bangga bagi pemakainya dan berharga. Itu apresiasi dari saya sebagai pengrajin tongkos, sebagai mungkin budayawan disebutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rimbi atas waktunya, dan para subscriber sudah mengetahui terkait budaya khususnya yang lagi viral di Kabupaten Bangkalan tongkos ini. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya.